Hai, perkenalkan nama saya Dr. Lovi Krisadi Endari. Saya gelarnya Mas, S2 Manajemen Rumah Sakit. Saya lahir di Malang tahun 1990, bulan 5, tanggal 22. TK di Lowokwaru di PIG, TK guru. Melanjut saya pendidikan di SD Lowokwaru 6, SMP-nya di SMP Negeri 3 Malang. Lanjut saya di SMA 4 Negeri Malang, kuliah FKUMM. Mama bantuin klinik. Jadi gini, waktu saya lahir usia tahun 90, papa saya sudah lulus jadi dokter. Beliau 1982 di Universitas Brawijaya. Beliau dulu kontraknya di rumah sakit di Samaan, makam Samaan. Begitu saya lahir, pindahlah di Singosari. Di Singosari itu rumah kami pertama itu rumah nomor 3B. Di situ ada papa praktek pribadi dengan mbak yang sampai sekarang kerja di rumah sakit, itu babysitter saya dulu. Saya itu ikut mama itu di apotek dulu. Saya kecil itu ditinggal di belakang orang racik obat itu. Dulu kan nggak ada standar ya. Anak SMA nih ceritanya. Di apotek dulu bantuin ngeracik obat. Saya kalau bantu dapat uang 10.000. Kalau nggak masuk 1 hari dipotong 100.000. Jadi saking kerasnya mama saya ke saya, yang waktu itu saya kok gini sih. Ternyata sekarang saya ngerasakan enaknya. Setelah ngeracik obat dan saya ngerasa saya sudah bisa, karena saya kebetulan orang yang thinking ya, jadi saya cepat belajar, cepat analisa, saya bisa. Sudah bisa di situ, saya pindah ke tempat lain. Saya sebagai, waktu itu mama sudah posisi punya laboratorium sama punya rawat inap. Lalu saya berpindah jadi kasir. Jadi ngeretu pasien pulang datang ke saya. Terus kebetulan saya kasih rawat inap karena tantangannya lebih tinggi daripada kasir perawat jalan biasa. Saya besar di ngelihat papa bekerja, jadi ada karyawan lagi yang datang, anak SMP waktu itu, akhirnya bantu jadi pendaftaran. Jadi saya besarnya di lingkungan papa saya bekerja. Saya posisi, walaupun anaknya owner, saya posisi ngambilkan rekam medis. Saya bukakan pintu pasien, saya di posisi rekam medis, ngambil rekam medis. Jadi ngambil rekam medis, ngisi rekam medis, membawakan itu ke dokter. Terus dokter nggak tahu kalau aku anaknya owner karena saya pakai baju hitam putih dan saya pakai masker, dan aku nggak mau diketahuin. Kalau aku diketahuin nanti dokter itu akan nggak mau sama aku. Itu menariknya, waktu itu saya sudah masuk dokter tapi belum jadi dokter, saya masih kayak mahasiswa kedokteran, bantu di papa. Jadi bantu di papa itu papa praktek, saya duduk di belakangnya. Udah, yang bisa saya lakukan saya tensi, karena mahasiswa kedokteran bisa tensi. Saya TTV, saya tulis di rekam medis, saya tulis di CPPT, saya kasihkan ke papa yang mengolah itu semua. Saya ngelihat papa ngobrol sama pasien, ternyata pasien kebanyakan itu dia tuh nggak sakit, tapi memang dia itu sakitnya badan kita itu pasti pikiran dulu. Saya sudah berani menyembuhkan itu. Orang mau sakit lambung, tapi ada dok yang sakit, ya ada. Autoimun juga pikiran kan sekarang. Jadi waktu itu ada pasien, lucunya ada pasien ketemu sama papa. Enggak bu, sakit apa? Pak dokter, ketemu Pak dokter kok saya sembuh ya? Ngelihat wajahnya Pak dokter kok saya sembuh ya? Itu. Dan saya rasa berarti memang ada. Dan itu saya praktekkan di sekarang. Saya tuh nggak banyak ngasih pasien pasien obat. Dia cuma butuh diajak bicara. Solusi atas masalahnya. Rawat inap, aku rawat luka ya. Terus setelah itu saya masuk ke OK. Saya dimarahi kalau saya nyentuh instrumen itu. Dok nggak bisa, dan saya ngapain di OK itu? Udah nyalain counter, nggak boleh salah. Ada HP-nya dokter bunyi, saya ngambilin HP. Nggak serta-merta saya langsung jadi apa, enggak. Mama itu keren banget saat mendidik aku. Itu semuanya penuh kesan. Jadi waktu aku harus membantu orang tuaku di klinik, aku harus absensi. Ya sama seperti karyawan yang lainnya. Saat aku datang itu 10.000 per kehadiran. Dan kalau aku nggak datang, itu uangku akan dipotong 100.000.
satu harinya. Luar biasa kan? Dan itu mau gak mau memaksa aku untuk aku terus datang. Dan jadilah aku sekarang sesosok orang yang bertanggung jawab, sesosok orang yang disiplin, sesosok orang yang memang berkomitmen akan sesuatu. Dan ternyata saat saya masuk pun saya mendapatkan banyak ilmu, dan itu yang tidak saya sesali sampai saat ini. Setelah ini saya mau jadi dokter apa? Dokter yang masuk ke HRD untuk jadi marketing. Sini filming sayang. Ini suami saya. Saya dokter Lofi, ini dokter Jason. Saling bonus. Filming sekalian nggak apa-apa kan ya? Dilepas aja nih. Dilihat di ini. Ini suami saya nih. Apa? Ini sosok yang luar biasa. Mau Jumatan. Dr. Cisro itu pemikirannya sangat out of the box. Suatu ketika beliau bilang kepada saya, "Ma, aku mau ke perusahaan untuk menawarkan MCU bagi karyawannya." Hah? Memang bisa? Nah, disinilah tantangan kami sebenarnya. Saya seorang thinking, di mana saya itu harus logis, saya harus sistematis, saya analitik. Dr. Cisro sebaliknya, beliau adalah orang yang gigih, ulet, dan handal dalam mengambil peluang. Di sini tantangan kami adalah ketika Dr. Cisro ingin maju, saya yang memang bisa. Tapi kembali lagi bahwa imam saya adalah Dr. Cisro, dan saya yakin ya Pak, ya, dan ternyata beliau yakin, beliau apply, dan disinilah kami sekarang. Dari MCU yang kami tidak punya alat, sampai akhirnya kami bisa menabung, mengumpulkan, dan sekarang alat kami lengkap. Kami pun juga sudah memiliki mobil medical check up sendiri. Ini berkat beliau. Tidak hanya cukup MCU saja, suatu ketika beliau juga bilang, "Ma, bikin apotek yuk." Hah? Apotek? Lagi-lagi pendapat saya selalu seperti itu. Jadi tantangan kami adalah di kami berdua sendiri yang berbeda. Tetapi lagi-lagi imam hanya satu. Saya akhirnya mensupport Dr. Cisro dengan kemampuan yang saya miliki. Dr. Cisro pandai menangkap peluang tersebut. Kami mencari tanah. Mulai dari satu apotek yang kami miliki, sekarang kami memiliki 3 apotek, dan kami pun juga survive di apotek online sekelas Tokopedia, Shopee, dan kawan-kawan. Saya sangat bersyukur mendapatkan Dr. Cisro, pasangan saya yang mampu kita saling support, dan hingga bisa sampai di titik ini. Satu, kesehatan itu mulia. Kesehatan itu mendekatkan kita kepada Allah, nyari pahalanya banyak, mudah. Jadi teman-teman yang nggak suka, coba mulailah cintai profesi Anda, karena ini surga banget. Kan mungkin sekolah dokter mahal, sekolah perawat mahal gitu kan ya. Bebas mau sekolah apa, mau pelatihan yang kursus aja gitu, yang nggak ada titelnya gitu, nggak masalah. Yang penting kita punya semangat, bisa baca peluang ke depan mintanya apa. Pasar itu apa yang diminta, itu yang bisa kita sajikan ke pasar. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal